mempelajari. Keputusan tetap di tangan mereka. Tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan. Nah, sungguh sangat berani, dianggap terlalu berisik dan banyak komplain. AFF nekat coret Indonesia dari anggotanya. Begini respon sungguh sangat berani, dianggap terlalu berisik dan banyak komplain. AFF nekat coret Indonesia dari anggotanya. Begini respon tak terduga PSSI. Tidak ketinggalan juga, simak info jadwal Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, setelah menelan kekalahan 0-1 dari Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2025, Timnas Indonesia U23 tidak punya waktu untuk beristirahat. Hanya berselang sekitar 1 bulan, skuad muda Garuda sudah harus kembali berjuang di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar pada 3-9 September 2025. Indonesia menjadi tuan rumah grup J dan akan bersaing dengan Laos, Makau, serta lawan berat Korea Selatan. Berdasarkan aturan turnamen, hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik yang berhak melaju ke putaran final Piala Asia U23 2026 yang akan diadakan di Arab Saudi. Agar mampu bersaing, terutama melawan Korea Selatan, pelatih Gerald Vandenberg perlu menurunkan tim terbaiknya. Jika hanya mengandalkan skuad dari Piala AFF 2025, peluang untuk menang sangat kecil. Beberapa pemain kunci seperti Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Dion Marks, Tim Gapens, dan Ivar Jenner diharapkan bisa memperkuat tim di babak kualifikasi. Momen ini juga bertepatan dengan jadwal FIFA Matchday sehingga pemanggilan mereka menjadi lebih memungkinkan. Namun, hal ini juga menjadi dilema bagi pelatih timnas senior Patrick Kluivert. Pasalnya, pada waktu yang sama, timnas senior akan menjalani 2 laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya sebagai bagian dari persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain nama-nama tadi, ada 2 pemain keturunan yang berpotensi menambah kekuatan tim U23, yakni Mauro Zylstra dari FC Volendam dan Miliano Jonathans dari FC Utrecht. Proses naturalisasi Zylstra dikabarkan sudah hampir rampung dan segera masuk ke tahap pembahasan DPR. Sementara Jonathans disebut juga sedang dalam proses menjadi WNI. Kehadiran mereka tentu akan memperbesar peluang timnas U23 untuk lolos ke Piala Asia U23 2026 yang apalagi pada edisi 2024 Indonesia mampu melaju hingga babak semifinal. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin timnas Indonesia U23 dan timnas senior mampu mencapai target masing-masing? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga 1 kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Berikut jadwal laga Timnas U23 dalam ajang kualifikasi.
3 September 2025, 19.30 WIB, Indonesia U23 versus Laos U23. 6 September 2025, 19.30 WIB, Indonesia U23 versus Makau U23. 9 September 2025, 19.30 WIB, Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Dengan susunan pemain yang tepat dan strategi matang dari pelatih, harapan untuk melihat timnas Indonesia U23 kembali tampil di level tertinggi Asia masih sangat terbuka. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia U23 saat ini cukup menantang sekaligus penuh peluang. Kekalahan tipis dari Vietnam di final Piala AFF 2025 jelas mengecewakan, tetapi juga menunjukkan bahwa tim ini punya potensi besar untuk bersaing di level regional. Namun, tantangan sesungguhnya baru dimulai dengan digelarnya kualifikasi Piala Asia U23 2026 hanya sebulan setelahnya. Kondisi ini menuntut pelatih Gerald Vandenberg untuk segera meracik ulang strategi dan memanggil pemain-pemain terbaik, terutama mereka yang bermain di luar negeri. Mengandalkan skuad yang tampil di AFF jelas tidak cukup, terutama dengan adanya Korea Selatan sebagai lawan di grup. Jika pemain seperti Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk bisa diturunkan, kualitas tim akan meningkat signifikan. Namun, situasi menjadi rumit karena bersinggungan dengan agenda timnas senior. Patrick Kluivert mungkin harus memilih, mengutamakan kekuatan timnas senior untuk FIFA Matchday atau melepas beberapa pemainnya demi memperkuat tim U23. Ini menjadi ujian sinergi dan komunikasi antar pelatih di level nasional. Tambahan pemain keturunan seperti Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans juga bisa menjadi solusi. Jika proses naturalisasi mereka rampung tepat waktu, keduanya bisa menjadi pembeda. Kehadiran mereka menambah kedalaman skuad sekaligus menunjukkan bahwa proses pembinaan timnas nasional mulai memperluas jangkauan. Lolos ke Piala Asia bukan sekedar prestasi simbolik, tapi juga batu loncatan menuju level yang lebih tinggi, termasuk kemungkinan tampil di Olimpiade. Dengan manajemen yang cermat, keputusan strategis yang tepat, dan dukungan penuh dari federasi, timnas U23 punya peluang besar untuk melanjutkan momentum positif mereka. Jangan biarkan satu kekalahan mengaburkan cahaya dari potensi besar yang kalian miliki. Timnas Indonesia U23 sudah membuktikan diri mampu bersaing hingga ke final Piala AFF 2025. Itu bukan kebetulan, itu buah dari kerja keras, semangat juang, dan tekad yang luar biasa. Sekarang saatnya bangkit, bukan mundur. Setiap tantangan di depan, termasuk kualifikasi Piala Asia U23 2026, adalah peluang untuk menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Lawan mungkin lebih berpengalaman, lebih diunggulkan, tapi semangat juang dan rasa bangga membela merah putih tak bisa diukur di atas kertas. Ingat, kalian bukan hanya bermain untuk menang, kalian bermain untuk harapan jutaan orang untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level Asia bahkan dunia. Baju yang kalian kenakan membawa sejarah, harapan, dan masa depan. Berlatih lebih keras, fokus lebih tajam, dan tetap rendah hati. Karena yang tak menyerah akan menang pada waktunya. Garuda Muda, kalian bukan hanya masa depan, kalian adalah harapan. Terbanglah lebih tinggi. Ambisi besar Jens Raven bersama timnas U23, incar Piala Asia dan Olimpiade 2028. Penyerang muda timnas Indonesia U23, Jens Raven, memiliki ambisi besar untuk masa depan karirnya di level internasional. Ia menargetkan membawa skuad Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 2026 dan melanjutkan langkah ke Olimpiade 2028. Sebagai salah satu pilar utama lini serang timnas U23, Raven tak main-main dalam menatap target tersebut. Ia berkomitmen untuk terus memberikan performa terbaik demi mewujudkan impian besar itu. Saya ingin membawa tim ini lolos ke Piala Asia dan dari sana melangkah ke Olimpiade. Itu tujuan utama saya, ujar Raven dengan penuh keyakinan. Top skor Piala AFF U23 2025. Dalam gelaran Piala AFF U23 2025,
Raven tampil cemerlang dan berhasil menjadi pencetak gol terbanyak dengan torehan 7 gol. Meski begitu, prestasi individualnya belum cukup mengantar Indonesia menjadi juara setelah harus mengakui keunggulan Vietnam 0-1 di partai final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tak mau terpaku pada kegagalan, Raven menegaskan bahwa kegagalan di Piala AFF bukan akhir segalanya. Ia mengajak rekan-rekannya untuk segera bangkit dan fokus menatap laga-laga penting berikutnya, terutama kualifikasi Piala Asia U23 yang akan digelar pada 1-9 September 2025 di Indonesia. Kami tidak bisa terus menyesali kekalahan itu, masih ada tantangan lebih besar yang menanti, dan kami sedang mempersiapkan diri sebaik mungkin, tegasnya. Dalam kualifikasi tersebut, Indonesia tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Raven percaya bahwa dengan kerja sama yang solid, Timnas U23 punya peluang besar untuk lolos. Semua pemain saling mendukung dan saling melengkapi. Kami terus memperbaiki diri, dan saya yakin kami bisa tampil maksimal, pungkas Raven. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Jens Raven bersama Timnas Indonesia U23 mencerminkan semangat dan mentalitas positif seorang pemain muda yang haus akan pencapaian besar. Meskipun baru saja merasakan kekecewaan karena gagal membawa timnya menjuarai Piala AFF U23 2025, Raven menunjukkan karakter kuat dengan tidak larut dalam hasil negatif dan justru memilih fokus ke depan. Pencapaian sebagai top skor di turnamen tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan teknis dan insting mencetak gol yang mumpuni. Namun, yang lebih penting dari jumlah gol adalah bagaimana ia menyikapi kegagalan tim dengan sikap dewasa dan optimis, terutama menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ambisi Raven untuk membawa timnas ke Piala Asia dan bahkan Olimpiade 2028 adalah target yang tinggi. Tapi bukan mustahil jika dibarengi persiapan matang dan kerja tim yang konsisten. Dalam sepak bola modern seperti halnya dalam hidup, tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Kadang kita harus jatuh dulu untuk bisa bangkit lebih kuat. Mimpi besar seperti lolos ke Piala Asia atau bahkan Olimpiade bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikejar dengan kerja keras, disiplin, dan keyakinan. Jens Raven telah menunjukkan bahwa usia muda bukan halangan untuk bermimpi besar. Ia jadi contoh bahwa satu gol bisa jadi awal perubahan, dan satu tekad bisa jadi nyala semangat seluruh tim. Untuk seluruh pemain muda Indonesia, teruslah berjuang, jangan takut gagal, karena dari kegagalan akan tumbuh keberanian, dan dari keberanian akan lahir kemenangan. Masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan kalian, dan masa depan itu sedang kalian bangun hari ini. Jangan berhenti, terus lari. Garuda tak pernah menyerah. Gerald Vandenberg kagum pada antusiasme sepak bola Asia Tenggara. Lebih hebat dari Eropa? Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, menyampaikan kekagumannya terhadap semangat luar biasa pecinta sepak bola di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Hal ini dirasakannya langsung sejak mulai menangani skuad Garuda Muda. Menurut Vandenberg, gairah para pendukung sepak bola usia muda di kawasan ini terasa begitu besar, bahkan bila dibandingkan dengan apa yang ia alami selama bertahun-tahun di Eropa. Gairah tinggi dari tribun penonton. Vandenberg menyaksikan langsung bagaimana para supporter memberi dukungan penuh selama gelaran Piala AFF U23 2025. Meskipun Timnas Indonesia U23 hanya mampu meraih posisi runner-up usai dikalahkan Vietnam 0-1 di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025. Dukungan tak surut hingga menit terakhir. Atmosfer pertandingan tersebut memberi kesan mendalam bagi Vandenberg. Saya sangat terkesan melihat bagaimana masyarakat di sini begitu mencintai sepak bola. Bahkan di level U23, antusiasmenya luar biasa, ungkapnya usai laga final. Lebih semangat dari Eropa. Vandenberg yang punya pengalaman panjang di sepak bola Eropa, mengakui bahwa semangat di Asia Tenggara terasa berbeda. Kalau saya bandingkan dengan Eropa, gairah di sini jauh lebih hidup. Orang-orangnya sangat ramah dan benar-benar mencintai timnya.
Ia menambahkan bahwa semangat dan dukungan publik bisa menjadi kekuatan besar untuk membangun tim yang solid dan berprestasi. Dimanapun Anda bermain, baik di Eropa atau Asia, yang paling penting adalah bagaimana Anda memenangkan pertandingan, tutup pelatih asal Belanda itu. Lebih lanjut, Van den Berg menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap budaya sepak bola di Asia Tenggara, dan itu menjadi pertanda positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Ketika seorang pelatih dengan latar belakang Eropa merasa kagum dengan antusiasme supporter di kawasan ini, hal tersebut mencerminkan bahwa dukungan publik menjadi kekuatan utama yang membedakan Asia dari Eropa, khususnya dalam hal atmosfer pertandingan. Meskipun Indonesia gagal meraih gelar juara di Piala AFF U23 2025, sambutan dan semangat para pendukung tetap membuat kesan mendalam. Ini menunjukkan bahwa apresiasi masyarakat tidak hanya bergantung pada hasil akhir, tapi juga pada perjuangan tim di lapangan. Van den Berg juga memberikan perspektif menarik tentang perbedaan budaya sepak bola. Di Eropa, sepak bola mungkin sudah menjadi industri mapan dengan tekanan yang tinggi dan struktur yang matang. Sementara di Asia Tenggara, ada semangat emosional yang lebih terasa dari para pendukung. Ini bisa menjadi kekuatan yang mendorong motivasi para pemain muda untuk berkembang lebih cepat. Namun, pujian dari Van den Berg juga bisa menjadi cermin bagi federasi dan pelatih lokal, bahwa potensi besar ini harus diimbangi dengan pembinaan jangka panjang yang serius. Antusiasme yang besar harus dibarengi dengan sistem yang kuat, agar gairah tersebut tidak hanya bersifat sesaat, tetapi mampu menciptakan prestasi nyata di kancah internasional. Semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh supporter dan pemain muda Indonesia adalah bukti bahwa sepak bola di negeri ini punya jiwa yang kuat. Meskipun belum berhasil menjadi juara, perjuangan dan kerja keras tak pernah sia-sia. Semua itu adalah fondasi untuk kemenangan yang lebih besar di masa depan. Setiap kekalahan adalah pelajaran, setiap sorakan dari tribun adalah dorongan, dan setiap tetes keringat di lapangan adalah investasi menuju hari di mana Merah Putih berkibar dengan bangga di puncak prestasi. Jangan pernah ragu bermimpi, karena hari ini kita mungkin kalah, tapi jika terus berlatih, bersatu dan percaya, besok kita akan menang. Sepak bola bukan sekedar soal skor akhir, tapi soal karakter, keberanian, dan tekad untuk terus maju. Garuda Muda, tetap terbang tinggi. Indonesia terus bermimpi besar. Masa depan sedang kita bangun bersama. Emil Audero targetkan misi besar bersama Cremonese di Serie A. Kiper timnas Indonesia, Emil Audero, menyatakan komitmennya untuk menjalani tantangan besar bersama klub barunya, US Cremonese. Ia bertekad membawa tim promosi itu bertahan di Serie A musim 2025-2026. Audero yang saat ini berusia 28 tahun resmi bergabung dengan Cremonese pada bursa transfer musim panas ini dengan status pinjaman dari Como FC. Klub juga memiliki opsi mempermanenkan statusnya di akhir musim. Fokus utama bertahan di kasta tertinggi. Menghadapi musim pertamanya bersama Cremonese, Audero mengaku sangat antusias. Ia memiliki ambisi besar untuk membantu klub mempertahankan posisi di Serie A. Saya sangat termotivasi menyambut petualangan baru ini. Target saya sejalan dengan target tim. Ini akan menjadi musim yang panjang dan menantang. Dan saya ingin kembali merasakan atmosfer bermain secara reguler, kata Audero, dikutip dari Tutto Mercato Web, Kamis 31 Juli 2025. Ia menambahkan bahwa bertahan di Serie A selama 2 musim beruntun akan menjadi pencapaian luar biasa bagi Cremonese. Belum pernah sebelumnya klub ini bertahan selama 2 musim beruntun di Serie A. Akan menyenangkan jika kami bisa mewujudkan hal itu, ujar pemain kelahiran Mataram, NTB tersebut, menyatukan visi demi masa depan tim. Sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, Audero menekankan pentingnya menyatukan visi dan misi antara pemain dan manajemen klub. Ia percaya bahwa keyakinan, pengorbanan, serta sikap rendah hati akan menjadi fondasi penting bagi tim promosi seperti Cremonese. Kami harus percaya pada apa yang kami lakukan. Keyakinan dan kerja keras akan menjadi kunci. Dan sebagai tim yang baru naik kasta, kami butuh memantapkan posisi di liga ini dengan sikap rendah hati dan tekad kuat, tutup Audero. Kini, semua mata tertuju pada perjalanan Emil Audero dan US Cremonese di Serie A musim ini. Mampukah mereka mewujudkan ambisi besar itu? Lebih lanjutnya, situasi Emil Audero bersama US Cremonese menunjukkan semangat tinggi dan rasa tanggung jawab besar dari seorang pemain yang ingin membuktikan diri di level tertinggi.
Sebagai kiper timnas Indonesia, Audero tidak hanya membawa nama dirinya sendiri, tetapi juga membawa harapan besar dari publik tanah air yang ingin melihat pemain keturunan bersinar di Liga Top Eropa. Keputusannya bergabung dengan Cremonese, klub yang baru promosi ke Serie A, menunjukkan bahwa ia siap menghadapi tantangan, bukan sekedar mencari zona nyaman. Ini langkah yang cukup berani, karena menjaga tim promosi agar tetap bertahan di kasta teratas Italia bukan perkara mudah. Namun justru disitulah letak nilai dari ambisi Audero, ingin jadi bagian dari sejarah klub yang belum pernah bertahan 2 musim beruntun di Serie A. Dari sisi mentalitas, Audero terlihat cukup dewasa. Ia menekankan pentingnya kesatuan visi, kerja keras, dan kerendahan hati. Kualitas yang memang dibutuhkan dalam tim dengan sumber daya terbatas seperti Cremonese. Pendekatannya tidak hanya teknis, tetapi juga membangun karakter tim. Ini sinyal positif bahwa ia tidak datang hanya sebagai pemain pinjaman, tetapi sebagai sosok yang ingin memberikan dampak nyata. Bila ia bisa tampil konsisten, Audero tidak hanya membantu Cremonese bertahan, tetapi juga berpotensi memperkuat posisinya sebagai kiper timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Dalam konteks lebih luas, kehadirannya di Serie A juga bisa membuka jalan bagi pemain Indonesia lainnya untuk dilirik klub-klub Eropa. Tantangan besar seringkali datang bersamaan dengan kesempatan besar, dan itulah yang sedang dijalani Emil Audero. Dari pemain yang tumbuh di sistem sepak bola Eropa, kini ia membawa nama Indonesia ke panggung Serie A, salah satu liga terbaik dunia. Ini bukan hanya tentang karir pribadi, tetapi juga tentang membuktikan bahwa pemain Indonesia punya tempat di level tertinggi. Kalau Emil bisa percaya pada prosesnya, berjuang dengan kerja keras dan menjaga kerendahan hati, maka tidak ada yang mustahil. Justru di tengah tekanan dan ekspektasi besar, karakter sejati seorang pemain akan terbentuk. Tidak perlu langsung menjadi yang terbaik. Yang penting adalah terus berkembang, menunjukkan bahwa kamu layak ada di sana. Untuk siapapun yang sedang berjuang di jalan yang sulit, ingat bahwa setiap langkah kecil ke depan tetaplah kemajuan. Jangan takut jatuh, takutlah jika kamu berhenti mencoba. Jadilah seperti Emil Audero, berani keluar dari zona nyaman, menghadapi tantangan, dan menuliskan sejarahnya sendiri. Terus melangkah, karena perjuangan hari ini bisa jadi kebanggaan di masa depan. Vandenberg akui butuh waktu bangun tim U23 Indonesia. Kami baru persiapan 3 minggu. Pelatih nasional Indonesia U23, Gerald Vandenberg, buka suara usai tim asuhannya gagal menjuarai Piala AFF U23 2023. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa membangun tim yang solid tak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Menurut Vandenberg, persiapan tim menuju turnamen sangat terbatas. Kami hanya punya waktu 3 minggu untuk menjalani pemusatan latihan sebelum Piala AFF dimulai, ujarnya setelah laga final. Pada pertandingan puncak yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 29 Juli 2023, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Vietnam U23 dengan skor tipis 0-1. Hasil ini membuat Indonesia harus puas menjadi runner-up. Meski gagal menjadi juara, Vandenberg menilai performa tim secara keseluruhan cukup baik. Kami sudah menunjukkan perkembangan. Dari beberapa pertandingan yang kami jalani, saya melihat ada banyak hal positif, katanya. Evaluasi untuk kualifikasi Piala Asia U23. Pelatih asal Belanda ini juga menekankan bahwa evaluasi tetap akan dilakukan, terutama di lini serang. Ia menilai timnya masih kurang tajam dalam mencetak gol. Permainan kami secara umum sudah berjalan sesuai rencana, tapi kami perlu lebih efektif di depan gawang. Kalau ingin bersaing di level yang lebih tinggi, mencetak gol adalah keharusan, jelas Vandenberg. Timnas U23 akan kembali berlaga pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dalam kompetisi tersebut, Indonesia tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Macau. Menariknya, semua pertandingan di grup ini akan digelar di tanah air pada 1-9 September 2025. Vandenberg berharap dengan waktu persiapan yang lebih panjang dan komposisi pemain yang tepat, Timnas U23 bisa tampil lebih matang di ajang selanjutnya. Lebih lanjut, situasi yang dialami Gerald Vandenberg bersama Timnas Indonesia U23 memperlihatkan dinamika khas dalam dunia sepak bola nasional, terutama ketika ekspektasi publik tinggi tetapi waktu persiapan minim. 3 minggu bukanlah waktu yang cukup ideal untuk membentuk sebuah tim yang kompak, apalagi untuk level internasional. Pelatih manapun pasti butuh lebih dari sekedar waktu singkat untuk mengenali karakter pemain, membangun chemistry, dan mengembangkan skema permainan yang matang. Meski hasil akhir di Piala AFF U23 2025 belum sesuai harapan, capaian sebagai finalis tetap layak diapresiasi, terlebih mengingat persiapan yang terbatas. Kekalahan tipis dari Vietnam menunjukkan bahwa secara permainan, Indonesia tidak tertinggal jauh. Namun kelemahan di lini serang menjadi perhatian serius.
karena produktivitas gol merupakan kunci di turnamen manapun. Kritik tentu akan datang, tetapi penting juga memberi ruang bagi pelatih untuk bekerja. Jika Federasi Sepak Bola benar-benar ingin melihat perkembangan tim muda, maka konsistensi program, waktu persiapan yang cukup, dan dukungan penuh kepada staf pelatih adalah hal mutlak. Mengganti pelatih setiap kali hasil tak sesuai ekspektasi justru bisa memutus kesinambungan pembangunan tim. Kedepan, tantangan di kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan jauh lebih berat. Oleh karena itu, waktu menjadi aset paling berharga. Jika Van den Burg diberi kepercayaan dan waktu yang layak, bukan tidak mungkin ia bisa membawa timnas U23 ke level yang lebih tinggi. Yang perlu ditekankan adalah proses, karena dalam sepak bola, hasil yang baik selalu lahir dari fondasi yang dibangun dengan sabar dan konsisten. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Ia justru sering menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar dan bermakna. Apa yang dialami timnas Indonesia U23 di Piala AFF 2025 adalah bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mereka sudah menunjukkan potensi, semangat juang, dan kebersamaan meski waktu persiapan terbatas. Itu bukan kekalahan, tapi pelajaran. Ingatlah, tidak ada tim hebat yang lahir dalam semalam. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah kemenangan. Kritik dan tekanan adalah bagian dari medan pertempuran, tetapi keyakinan, kerja keras, dan konsistensi akan selalu membawa hasil pada waktunya. Untuk para pemain, pelatih, dan seluruh pendukung tim, jangan pernah biarkan satu kekalahan mendefinisikan masa depan kalian. Justru dari titik rendah inilah semangat sejati diuji dan dibentuk. Gunakan rasa kecewa sebagai bahan bakar, terus berlatih, percaya pada proses, dan buktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Perjalanan belum selesai, Piala Asia menanti. Waktunya bangkit dan tunjukkan bahwa Garuda tak pernah terbang setengah hati.